Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Mari kita tetap semangat. Kita mau menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, saudara, kita akan lanjut membahas topik kita tentang pemuritan. Tapi sebelumnya, mari kita datang kepada Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tak pernah terpikir olehku akan kasih-Mu yang besar, yang selalu mengejarku saat ku mengingkari-Mu. Tak terlintas di hatiku betapa diriku berharga, hidupku melebihi segala yang Kau ciptakan. Ku mau bersyukur selalu dan menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kau Maha Kasih, karya salib-Mu buktikan cinta-Mu padaku. Kasih-Mu tak berkesudahan, penebusan-Mu sempurna. Tak pernah terpikir olehku akan kasih-Mu yang besar, yang selalu mengejarku saat ku mengingkari-Mu. Tak terlintas di hatiku betapa diriku berharga, hidupku melebihi segala yang Kau ciptakan. Ku mau bersyukur selalu dan menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kau Maha Kasih, karya salib-Mu buktikan cinta-Mu padaku. Kasih-Mu tak berkesudahan, penebusan-Mu sempurna. Bapa, Kau Maha Kasih, karya salib-Mu buktikan cinta-Mu padaku. Kasih-Mu tak berkesudahan, penebusan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, penebusan-Mu sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, kita hari ini akan terus lanjut membahas tentang bagaimana kita praktek berjalan bersama dengan Kristus. Masih ingat saudara, untuk mempraktekkan berjalan bersama dengan Kristus, kita harus terus-menerus sadar akan hadiratnya dan berdialog dengan Dia setiap hari. Nah, karena itu saudara, kita perlu evaluasi setiap hari hidup kita. Bagaimana ya hari ini praktek B yang pertama ini saudara. Berjalan bersama dengan Kristus. Sejauh mana kita sadar akan hadiratnya. Sejauh mana kita saudara terus-menerus berdialog dengan Dia. Ketika saya pertama kali mempraktekkan ini saudara, saya coba cek hidup saya. Ternyata saudaraku seharian itu saya sangat sedikit sadar akan hadiratnya. Apalagi ngobrol-ngobrol berdialog dengan Dia. Ya. Nah, waktu saya cek saudara, ternyata satu hari itu saya nggak sampai ya kira-kira 22 kali ya saya sadar akan hadiratnya dan connect dengan Tuhan. Wow, sedikit sekali saudara. Ya, saya lebih banyak sadar akan problem saya, sadar akan yang saya takuti, sadar akan situasi kondisi sekeliling saya, sadar akan hal-hal yang negatif, sadar akan saudaraku ya pencobaan tantangan yang saya sedang saudaraku alami. Ya, saya kurang sadar akan Tuhan. Akhirnya saudara, wow, saya baru menyadari bahwa betapa kurangnya saya berjalan bersama dengan Kristus seharian itu. Nah, akhirnya saya evaluasi hidup saya mulai saudaraku belajar meningkat setiap hari. Ya, di mana kita makin sadar akan hadiratnya, makin banyak berdialog dengan Dia. Nah, masih ingat saudara, ya minggu lalu ya, kita sudah belajar bagaimana caranya kita meningkat dalam hidup berkoram Deo, saudara. Hidup di hadiratnya. Ya, bagaimana caranya, saudara? Nah, kita mulai dengan melatih diri kita, saudara, pada tingkat yang paling basic. Ya, berkoram Deo secara reaktif. Kita gunakan masalah, ya, situasi, kondisi, pencobaan, halangan, tantangan, bahkan sakit penyakit, ya, kita gunakan itu sebagai kesempatan untuk kita bisa bersyukur sehingga kita sadar akan hadiratnya dan kita bisa saudara ya berdialog dengan Dia. Ya, bangun mulai dari tahapan yang paling basic ini. Koram Deo reaktif. Nah, kemudian kalau kita saudara udah banyak mempraktekkan ini, meningkat lagi. Praktek koram Deo aktif. Ya. Nah, ini artinya apa? Kita nggak nunggu saudaraku ketika kita punya problem, masalah, tantangan. Ya, tapi saudara, kita secara proaktif menggunakan waktu-waktu tertentu untuk kita praktek ya, koram Deo. Sadar akan hadiratnya, berdialog dengan Dia terus-menerus saudara. Ya, sehingga akhirnya kalau kita makin meningkat, ya makin sering dalam sehari kita makin sadar akan hadiratnya, makin banyak berdialog dengan Dia, akhirnya kita mencapai tingkat koram Deo otomatis. Nah, udah jadi gaya hidup saudara. Ya, sehingga kita secara konstan sadar akan hadiratnya, konstan berdialog dengan Dia, saudara. Ya, Tuhan mau kita capai tingkat ini. Nah, tapi bagaimana saudara kita bisa efektif mempraktekkan hidup berkoram Deo ini?
Nah, kita hari ini secara khusus mau membahas tentang, saudara, apa penghalang dalam berkoram deo, saudara. Nah, penghalangnya, saudara, kita mau lihat ya di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kita mau baca ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu sendiri, kuasailah dirimu, dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara, ayat ini ya berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Ya, kedatangan Yesus tidak lama lagi. Ya, berarti ayat ini berlaku sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, khususnya di akhir zaman. Ya, kita sedang hidup di zaman akhir, saudara. Ya, mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena itu ayat-ayat ini berlaku untuk zaman kita. Sangat-sangat relevan untuk zaman kita, saudara. Ya, nah dikatakan pada akhir zaman, saudara, Tuhan mau kita apa, saudara? Menguasai diri dan jadi tenang supaya kita dapat berdoa. Wow, saudara-saudara, jadi supaya kita dapat berdoa di akhir zaman, saudara, ya kita perlu apa? Jadi tenang, ya, karena kalau nggak tenang kita nggak bisa berdoa, saudara. Nah, supaya jadi tenang, makanya kita mesti kuasai diri. Ya, jadi ingat ya, saudara, kita kuasai diri supaya tenang. Nah, ketika bisa tenang, kita bisa berdoa. Nah, ini penting, saudara. Ya, berarti halangan untuk kita, saudaraku, berdoa adalah apa? Tidak tenang. Itu dia. Ya, kita nggak bisa berdoa kalau nggak tenang, saudara. Nah, berarti ini sudah dinubuatkan, saudara, bahwa pada zaman akhir, saudara, manusia hidupnya tidak tenang. Nah, apa yang membuat kita tidak tenang, saudara? Ingat, ini akhir zaman, zaman akhir. Ya, kita sedang hidup di masa era informasi, saudara. Globalisasi, ya, di mana, saudara, ya, kita bisa, saudara, ya, melihat apa aja, saudara, mengetahui apa aja banyak sekali melalui sebuah alat, saudara, yang disebut smartphone. Sejak 2007 atau 2008, saudara, ya, manusia diberikan, ya, kebanyakan, ya, diberikan sebuah alat. Ini alat canggih banget, saudara. Ya, ini alat mengubah hidup manusia, saudara. Karena segala sesuatu yang kita ingin tahu di seluruh dunia, di mana-mana aja, bisa kita ketahui lewat alat yang kecil ini, saudara. Ya, wow, ini membuat, saudara, hidup kita fokus ke alat ini. Ya, sebelum ada alat ini, saudara, kalau orang mau apa, saudaraku, menikmati entertainment, ya, dia harus apa, saudaraku, lihat TV. Ya, nah masalahnya zaman dulu televisi, saudara, ya, itu nggak bisa dibawa-bawa, belum portable. Ya, jadi orang ya paling-paling terbatas waktunya nonton TV. Kan kita nggak di rumah terus, kerja lah, ngapain lah. Paling-paling kita nonton TV, saudaraku, ya berapa jam sesudah kita pulang kantor. Tapi sekarang, saudara, TV-nya bisa dibawa-bawa kemana-mana. Dan ini jauh lebih canggih. Ya, apa aja ada di sini, saudaraku. Ya, nah itu sebabnya kita sudah ditawan oleh alat ini, saudara. Ya, untuk kita menghabiskan waktu untuk apa, saudaraku, terus menerus ya melihat hal ini, saudara. Ya, nah akibatnya, saudara,
dengan informasi yang kita terima, juga dengan alat ini saudara, hidup kita tidak tenang. Nah itu dia, tidak tenang saudara. Karena informasi itu membuat kita nggak bisa tenang saudara. Ya, kesibukan terjadi saudara. Nah, atau ketergesaan. Manusia hidup dalam ketergesaan sejak itu. Ya kan saudara, coba lihat sejak ada smartphone, kita tergesa-gesa saudara. Ya, nah akibatnya apa saudara? Ya, ketergesaan membuat kita nggak bisa bertumbuh secara rohani. Ya, nah seorang hamba Tuhan Dallas Willard, dia bilang begini saudara. Musuh terbesar pertumbuhan rohani orang Kristen zaman ini adalah ketergesaan. Karena itu kita harus dengan tegas mengeliminasi ketergesaan. Wow, saudara mau tumbuh, ingat musuh pertumbuhan rohani saudara cuma satu, saudara. Ya, bukan langsung setan, bukan. Ya, tapi setan pakai ini saudara. Ya, namanya apa saudara? Ketergesaan. Ya, setan gak bisa menghalangi saudara berbuat dosa. Ya, tapi setan bisa membuat Anda sibuk. Ya, itu kata seorang hamba Tuhan, kalau gak salah Corrie ten Boom, dia bilang begitu. Ya, saudara, jadi lewat alat yang namanya smartphone ini saudara, hidup kita tergesa-gesa saudara. Hidup kita sibuk. Nah, ada dua macam kesibukan saudara. Kesibukan yang apa ya saudara, yang ya disebut normal. Ya, semua orang sibuk saudara. Siapa yang tidak sibuk? Hanya orang mati yang tidak sibuk saudara. Kita semua sibuk, ya, sibuk kerja, sibuk, ya, apa saudara, ya, hidup di dunia ini nggak ada yang nggak sibuk, ya. Nanti kita jadi orang tua, harus berperan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan. Kita sibuk, saudara, ya. Tapi kesibukan yang demikian asal diatur dengan baik, saudara. Ya, nah ini kesibukan yang tidak membahayakan, saudara. Asal diatur, ya, di prioritasnya diatur. Nah, tapi saudara ada kesibukan kedua yang sangat bahaya. Ini kesibukan yang apa, saudara? Yang tidak normal, bisa menyebabkan ya tekanan batin, bisa menyebabkan saudaraku ya apa? Permasalahan kejiwaan. Apa itu? Terlalu sibuk. Ini dia. Ya. Saudara, kalau kita terlalu sibuk, artinya apa, saudara? Over capacity. Ya, ingat saudara, manusia itu diciptakan dengan limit tertentu. Ya, kita nggak bisa, saudaraku, digenjot habis. Ya, nanti kita apa, saudaraku, burn out. Ya, jadi kalau kita terlalu sibuk, saudara, ya, itu artinya apa? Melakukan ya sesuatu terlalu banyak, ya, over capacity dari apa yang bisa dilakukan oleh diri kita, akhirnya kita burn out. Makanya banyak hamba Tuhan burn out, nyerah. Banyak pemimpin gereja burn out, nyerah. Ya, banyak bisnismen burn out, nyerah, saudaraku. Ya, akhirnya hidupnya, saudaraku, hancur lebur. Nah, jangan, saudaraku, terlalu sibuk ini. Karena kita bisa burn out. Nah, alasan kedua kalau terlalu sibuk, kenapa bahaya? Ya, karena kalau kita terlalu sibuk, saudara, kita melakukan apapun tergesa-gesa. Nah, ini dia. Doa tergesa-gesa, ya kan? Baca Alkitab tergesa-gesa, ya. Sharing di kompak tergesa-gesa, ya. Apalagi saudara, ya, ikut komsel,
tergesa-gesa, ya. Ibadah hari Minggu tergesa-gesa. Semua dilakukan dengan tergesa-gesa. Bahkan hubungan dengan keluarga pun tergesa-gesa. Ya, waktu dengan istri tergesa-gesa. Waktu dengan anak tergesa-gesa. Semua tergesa-gesa. Bahkan makan aja tergesa-gesa. Akibatnya, saudara, manusia nggak bisa tumbuh secara rohani kalau saudara tergesa-gesa. Ya, orang yang tergesa-gesa, ya nggak ada waktu dia mencari saudara, kerajaan Allah dan kebenarannya. Nggak ada waktu lagi dia. Sehingga apa yang terjadi, hidupnya nggak mungkin bertumbuh. Kenapa? Karena sudah diganti, saudara, dengan kesibukan untuk yang lain. Sibukan yang lain ini apa, saudara? Cari duit, ya, cari posisi, ya, cari apalagi, saudaraku, ya. Ya, nah ini akibatnya, saudara, manusia nggak punya waktu lagi untuk Tuhan. Maka hancur leburlah hidupnya, ya. Makanya keluarganya berantakan, saudara. Ya, akhirnya saudara kawin cerai, ya. Dan hidup terus seperti lingkaran setan seperti itu. Saudara, itu sebabnya kalau kita mau bertumbuh, kita harus mengeliminir ketergesaan. Ya, kita harus tegas dengan ketergesaan, saudara. Ya, kita mesti buang. Karena itu, ya, coba dibahas di kompak, saudara, dibahas, ya. Seberapa saudara terikat dengan smartphone saudara, ya? Seberapa jauh saudara terikat? Ingat, saudara, smartphone, ya, atau gadget saudara, ingat, itu adalah hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat, saudara. Ya, kalau ini adalah hamba kita, dia jadi, ya, ini akan jadi baik, membuat kita, saudaraku, dapat apa, saudara? Menggunakan ini untuk kemuliaan Tuhan. Justru lewat ini kita pakai untuk bersaat teduh, untuk belajar firman, untuk kita, saudaraku, bertumbuh. Ya, kita gunakan smartphone kita untuk berkoneksi. Ya, kita praktek saudaraku? Ya, pemuritan online, ya. Kita pakai ini, saudara. Tapi kalau ini, saudara, dikuasai oleh ini, ya, nah, akhirnya hidup saudara buang-buang waktu. Ya, sebenarnya hidup kita, saudara, ya, bisa kita kurangi. Ya, kalau kita kurangi, saudaraku, ya, hal-hal yang nggak penting, apa yang terjadi, saudara? Kita bisa fokus kepada Tuhan. Hidup kita tenang. Nah, ketika kita tenang, saudara, kita dapat berdoa. Kita dapat connect dengan Dia, saudara. Ya, kita dapat apa, saudaraku? Terus sadarkan hadiratnya. Ya, kita terus apa, saudaraku? Bisa berkomunikasi dua arah dengan Dia. Wow, alangkah luar biasanya, saudara, hidup kita. Ya, makanya, saudara, kalau kita mau praktek koram deo, ingat, musuhnya adalah ketergesaan, ya, atau kesibukan yang tidak perlu, saudara. Ya, nah, caranya bagaimana kita mengatasinya, saudara? Kita harus membatasi penggunaan smartphone kita. Ya, batasi, saudara. Ya, kita hanya gunakan untuk hal-hal yang tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Maukah saudara bertumbuh dalam, ya, koram deo, saudara, berjalan bersama dengan Kristus setiap hari? Ingat, ya, saya bacakan sekali lagi, saudaraku, ayat ini. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini penting, saudara, supaya kamu dapat berdoa. Ya, saudara mesti tenang. Ya, tenang itu tidak dikuasai oleh ketergesaan.
supaya tenang, saudara mesti menguasai apa? Diri. Ya, kuasai diri saudara. Jangan biarkan diri saudara terikat smartphone ini, saudara. Jangan biarkan diri saudara terseret ke dalam arus ini, saudara. Ya, kita di mana kita dikuasai, saudara. Ya, sehingga buang waktu habis di sini, saudara. Dan ini penting. Di dalam pemuritan bahas ini, coba saudara. Ayo, ya di kompak saudara. Saudara saling bertanya. Ya, berapa sering saudara ya menonton ya apa hal-hal di dalam smartphone saudara ini. Ya, coba sering tanya saudaraku. Ya, kita berdiskusi. Ya, karena kalau kita enggak saudara sama-sama bertanya dan berakuntabilitas, di mana kita tidak mau dikuasai oleh benda ini, ya, tapi kita menguasai dia, maka kita nggak mungkin bisa bertumbuh. Ya, kita nggak bisa praktek B1 aja udah gagal, saudara. Ya, kalau gagal B1, B2-nya nggak mungkin bisa berhasil, apalagi B3, ya kan, saudara. Nah, mari kita mau praktekkan ini, saudara, dengan berakuntabilitas di dalam kompak kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.